Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Erusei, channel yang membahas seputar coding-codingan secara kasual dan santai gitu ya. Dan untuk saat ini kita akan bahas tentang iOS development ya guys ya. Oke, di video ini saya akan jelasin tentang memulai iOS development itu kayak gimana ya, dan belajar soal auto layout buat pemula ya. Jadi ini tutorial dasar buat teman-teman yang baru mengenal iOS development dan auto layout ya. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Teman-teman, kita buka Xcode-nya kayak gini ya. Xcode-nya. Setelah itu kita create new Xcode project di sini ya. Klik aja ini. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, kita pilih apps, terus klik next. Nah, di sini teman-teman isi product name-nya ya. Jadi ini nama apps-nya atau nama project kita gitu ya. Contohnya kita kasih nama belajar auto layout ya. Nah, kemudian untuk timnya sendiri, ini adalah Apple Developer ya teman-teman ya. Your Development Team. Nah, di sini tuh teman-teman kalau udah enroll Apple Developer, nah ini teman-teman bisa isi ya. Atau kalau enggak, kalau teman-teman misal kerja di satu perusahaan, teman-teman itu biasanya di-invite sama perusahaan teman-teman ke Apple Developer Team-nya perusahaan teman-teman gitu. Jadi di sini bisa multi ya teman-teman. Bisa pakai yang personal, bisa pakai yang perusahaan gitu. Oke, untuk organization identifier ini teman-teman bisa isi dengan reverse domain ya. Jadi kalau teman-teman punya domain itu bisa dibalikin aja ya. Jadi biasanya kalau saya misal erusei.com itu dibalikin aja com.erusei gitu. Nah, ini bisa diisi sama nama teman-teman atau nama perusahaan teman-teman gitu ya. Kemudian yang bawahnya ada bundle identifier. Nah, ini nanti bisa diganti ya. Ini adalah ID apps teman-teman semuanya ya. Oke, interface-nya kita nggak pakai Swift UI dulu ya. Kita pakai UI Kit, pakai storyboard dulu buat ngejelasin auto layout-nya. Kemudian language-nya kita pakai Swift dulu. Kita nggak pakai Objective-C. Kemudian use core datanya itu, ini core data itu bisa dibilang internal storage lah ya gitu. Nah, ini kita nggak pakai dulu, sama unit test-nya juga kita nggak pakai dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja klik next. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih foldernya mau disimpan di mana ya. Saya disimpan di desktop aja. Kemudian klik create. Nah, nanti tampilannya bakal kayak gini ya, teman-teman. Oke, ini biar kita langsung kelihatan simulatornya, kita running aja sekali ya, teman-teman, buat ngebuka simulatornya. Ya, ini pilih simulatornya di sini ya. Boleh teman-teman pilih. Kalau teman-teman belum ada simulatornya, klik di sini ya, add additional simulators. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sendiri simulatornya ya, termasuk OS-nya juga gitu. Kalau mau tambah boleh diklik di sini. Nah, kayak gini. Nah, kita pakai yang udah ada aja ya. Di sini saya udah ada iPhone 14 Pro ya. Langsung run aja biar muncul simulatornya. Nah, kalau saya sendiri ya, layoutnya ini suka nyimpan kayak gini ya. Jadi simulatornya sebelah kanan, terus ininya digeser sebelah kiri gitu. Nah, layoutnya kayak gini. Buat teman-teman yang cuma pakai satu monitor dan monitornya sempit gitu, mungkin teman-teman bisa ikuti tips ini ya. Jadi kalau saya pribadi suka simulatornya sebelah kanan, terus Xcode-nya di sebelah kiri kayak gini, ini layoutnya dikebawahin, nah ini penuh nih. Nah, kemudian kalau ngodingnya sendiri, nah misal kayak gini ya, ini saya gedein ya, teman-teman bisa gedein sama kecilin pakai command plus atau command minus. Nah, kayak gini. Nah, karena untuk nge-record, jadi saya gedein aja ya. Ya, teman-teman bisa nyesuaiin aja. Nah, kemudian kalau serasa ini sempit lah gitu ya, teman-teman bisa hafalin dua shortcut ini ya. Yang pertama, command 0. Nah, ini buat show hide navigasi yang sebelah kiri ya, navigator. Kemudian untuk inspektor, panel sebelah kanan di sini, ini teman-teman bisa
shortcutnya Command Alt 0. Nah, kayak gini. Gampang ya ngapalinnya. Command 0 sama Command Alt 0. Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bahas soal ada SynDelget sama AppDelget di sini ya. Nah, ini tuh apa ya AppDelget sama SynDelget itu? Nah, di sini teman-teman, kalau AppDelget itu udah ada sejak iOS 2 ya, udah dari zaman baheula banget lah ya gitu ya. Nah, ini tuh buat ngatur siklus aplikasi gitu ya. Jadi life cycle-nya itu diatur di sini gitu ya kalau zaman dulu. Dari mulai ketika apps-nya launch atau ketika apps-nya enter background misalnya, ini semuanya disimpan di AppDelget. Nah, tapi semenjak iOS 13 ini dibagi dua, responsibility atau tanggung jawabnya dibagi dua. AppDelget itu digunakan buat application level event gitu ya, kayak launch apps-nya, kemudian ada beberapa life cycle juga, dan ada setup juga seperti setup Firebase misalnya gitu ya teman-teman. Di sini biasanya di sini nih kita ada setup Firebase atau setup Realm ya. Realm itu internal database ya gitu. Kemudian barulah di SynDelget ini kita atur semua life cycle-nya gitu ya, dari mulai misal teman-teman mau nampilin window yang mana duluan, nah itu di handle di sini gitu. Atau kalau enggak multiple windows gitu ya, untuk multiple windows juga bisa diatur di SynDelget gitu ya. Kalau yang dulu yang AppDelget ini belum ada multiple windows gitu. Nah, contohnya kayak gimana multiple windows, nanti saya akan kasih contoh multiple windows di iPad ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman multiple windows itu. Jadi dalam satu apps, teman-teman bisa buka multiple windows ya, bisa buka banyak windows. Nah, seperti ini. Ini saya buka apps kalender. Di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini bisa tambah windows lagi ya. Jadi ini contohnya jadi ada 3 gitu. Dan satu window ini bisa beda tampilan ya. Misal saya pergi ke November di sini di Windows yang ini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa switch antar Windows kayak gitu. Nah, itu teman-teman contoh untuk multiple Windows di iPad gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk lebih detailnya lagi, kita klik yang ini ya, yang belajar auto layout ya, apps-nya. Nah, di sini ada beberapa config ya, ada general, sign in capabilities, resource, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang sering di config itu yang pertama di general dulu ya. Di general ini kita bisa set minimum deployment-nya. Nah, target deployment minimum iOS kita tuh berapa gitu. Nah, kalau misal teman-teman set minimumnya iOS 15, berarti iOS 14 ke bawah itu nggak bisa gitu. Tapi kalau misal teman-teman pengen cakupannya lebih tinggi nih, lebih luas maksud saya ya, dari mulai iOS yang jadul-jadul itu biasanya di iOS 12 ya. 12 nih. Kalau nggak salah 12 ini iPhone 5S itu masih masuk ya teman-teman ya. Atau kalau nggak mau lebih jadul lagi iOS 10 tapi udah nggak support di Xcode 14 ini ya. Oke, saya pakai Xcode 14 yang ngomong-ngomong teman-teman. Nah, di sini belum ada Xcode 17 ya, karena kalau teman-teman mau pakai atau mau set Xcode 17, iOS 17 maksud saya, itu di Xcode 15 gitu. Oke. Lanjut, ini app kategorinya biasanya nggak kita isi sih. Nah, ini untuk display name-nya itu nanti tampil apps di sininya ya, teman-teman. Nah, ini belajar auto layout kan di sini kan. Nah, ini itu bisa di custom di sini ya, gitu. Jadi kalau nama projectnya ini beda, ya ini di set aja teman-teman di sini gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bundle identifier itu bisa diganti di sini ya. Teman-teman tinggal klik aja yang ini, panah yang kanan ini. Nah, nanti bakal muncul di sini, atau kalau enggak, kalau itu agak pusing sih ya, nanti pindah-pindahnya. Teman-teman nanti bisa klik yang sign in and capabilities di sini.
Nah, di sini bisa diganti ya. Tuh, com.erusei.belajar auto layout atau belajar apa gitu, di sini bisa diganti gitu. Tapi kalau saya kebiasaannya samain aja lah sama ininya ya, sama nama projectnya gitu. Oke, balik lagi ke general. Nah, di sini ada versioning ya, teman-teman. Nah, sedikit saya jelasin soal versioning ya. Di sini tuh kalau biasanya kalau di development itu eh, kita tuh ada ada tiga komponen versi ya. Yang pertama yang paling depan itu namanya mayor gitu ya. Yang tengah itu namanya minor. Terus yang terakhir itu namanya patch gitu ya. Nah, ini fungsinya apa aja ya? Yang pertama, kalau apps teman-teman cuman ada update kecil gitu ya, kayak misal wording atau perubahan posisi layout button misal sedikit gitu ya. Nah, ini teman-teman up-nya itu yang patch-nya aja. Tapi kalau teman-teman misal ada fitur baru, misal ya, nambahin fitur logout gitu. Teman-teman belum ada logoutnya, lupa gitu. Nah, ini yang tengah gitu ya. Atau fitur profil misal gitu. Nah, ini yang tengah gitu. Nah, terus kalau misal teman-teman udah update patch yang code yang patch ini ya, misal 1.0.2, kemudian teman-teman ada fitur baru nih gitu, fitur logout tadi misal. Ini kan naik satu ya. Nah, biasanya yang belakangnya itu yang patch itu jadi 0 lagi gitu. Nah, kemudian untuk yang paling depan ini, yang major ini biasanya udah besar-besaran layoutnya ya. Contohnya kemarin ada yang saya tahu itu Nebangers ya, apps Nebangers teman-teman. Itu udah versi 2 gitu ya. Jadi 2.0.0 itu karena layoutnya udah beda gitu ya. Atau kalau API-nya yang dalamannya gitu ya. Kalau yang saya lihat itu ininya udah beda banget ya layoutnya gitu. Atau kalau enggak apps-apps yang teman-teman misal udah ganti semuanya, udah revamp semuanya gitu ya. Nah, itu bisa di update yang depannya. Oke, major versionnya gitu. Nah, kemudian ada build nih. Kalau build ini, teman-teman, ini lebih ke setiap teman-teman mau nge-build, ini harus increase ya, harus bertambah gitu. Gitu, karena kalau nanti nggak bertambah, ketika teman-teman upload ke App Store gitu, nah ini bakalan di-reject gitu ya. Ini harus naik terus gitu build-nya gitu. Oke, kemudian deployment info ini orientasi, ya ini bisa diputar jadi landscape atau enggak gitu ya. Nah, ini kita kalau targetnya itu ke iPhone aja ya kita ya. Jadi enggak ini ya, enggak bisa di landscape-in lah gitu misal. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman pengen nggak bisa di landscape-in kayak gini ya ininya settingannya. Nah, karena kita mau coba-coba auto layout, nah kita centang aja ya untuk ini ya, untuk landscape left sama right-nya gitu ya. Oke. Kemudian ini status bar style itu ya ini ya untuk dark light-nya. Kemudian yang sering dipakai itu adalah app icon-nya. Nah, ini di sini teman-teman kalau di aset ini ada app icon ya. Nah, di sini teman-teman masukin apps iconnya buat nanti ganti ininya, ganti iconnya ya, icon launch-nya. Nah, kalau teman-teman bisa atau punya lebih gitu, punya lebih dari satu app icon, nah teman-teman bisa nanti diganti di sininya ya. App iconnya bisa diganti gitu. Tapi ya usulan saya untuk defaultnya aja ya. Di sini ngarahin aja ke app icon, nanti biar teman-teman bisa langsung ganti aja app iconnya di sini gitu. Oke. Nah, di sini selanjutnya untuk launch screen-nya ini, kalau launch screen ini meskipun kita nggak pakai storyboard misal gitu ya, kita programmatically, itu biasanya dia minta storyboard ya teman-teman ya. Jadi kita biasanya ke launch screen storyboard di sini nanti dipasang ya gambar atau view atau kayak gimana buat tampilin launch screen pertama ketika dibuka gitu. Oke, balik lagi ke sini. Ini biasanya nggak terlalu dipakai ya kalau di development.
Kemudian kita masuk ke sign in capabilities. Nah, di sini teman-teman kalau ini hati-hati ya, kalau teman-teman masuk ke tim perusahaan teman-teman, ini jangan di automatically manage sign in-nya, jangan di checklist ya. Soalnya kalau di checklist nanti di Apple developer kantor teman-teman bakal langsung ke bikin gitu ya. Xcode-nya langsung ngebikinin gitu bundle identifier ini tuh. Nanti kalau bos teman-teman tahu atau senior teman-teman tahu, wah ini siapa nih yang bikin ini nih dari Xcode nih gitu. Nanti bakal ketahuan gitu. Jadi amannya kalau teman-teman ini nggak punya Apple developer gitu ya, jangan di sign in aja gitu. Kemudian untuk provisioning profilnya ini mungkin dibahas lebih lanjutnya nanti ya, karena ini terkait device, terkait Apple developer juga gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya belum ada Apple developernya gitu ya. Udah di ini semua kayaknya udah di nice semua. Kemudian untuk yang lain-lainnya mungkin nanti bisa sambil nyusul ya di sini. Ini config-nya banyak banget di sini ya, teman-teman. Tapi ini jarang di ini ya, jarang diakses gitu. Ada mungkin sekali atau beberapa yang perlu diakses juga gitu ya. Nah, ini build fast juga biasanya untuk Swiftly dan lain-lain, tapi nanti aja lah gitu ya. Sekarang kita fokus ke memulainya aja gitu. Oke, ini setupnya udah. Nah, di sini lupa iOS-nya kita naikin aja ya ke iOS 16 ya, biar nggak repot-repot dulu nanti ngeceknya.